Kami, personel Rumah Sakit Bayangkara Muhammad Hasan Palembang, siap membangun zona integritas menuju wilayah bebas korupsi. Selamat datang di Rumah Sakit Bayangkara Palembang. Kami selalu mengawali hari dengan penuh semangat. Kami melayani dengan ikhlas dan profesional. Selain memberikan pelayanan kepada anggota Polri, kami juga memberikan pelayanan kepada pasien umum, BPJS, dan asuransi lainnya. IGD Rumah Sakit Bayangkara Palembang didukung oleh tenaga kesehatan yang profesional, terlatih, dan berpengalaman. Kami merupakan salah satu rumah sakit yang memiliki pelayanan hemodialisa anak sejumlah 4 unit dan alat hemodialisa dewasa sejumlah 20 unit. Untuk penegakan diagnosa yang lebih akurat, kami dibantu dengan peralatan terbaru seperti CT scan 32 slide, ronsen dengan CR, ronsen panorami, dan USG 4 dimensi. Rumah Sakit Bayangkara Palembang merupakan rumah sakit rujukan untuk penanganan pasien COVID-19 dengan laboratorium PCR yang tercanggih. Terdapat 4 ruang operasi dengan sistem MOT, Modular Operating System, dengan pintu hermatik yang sesuai dengan standar akreditasi terbaru. Ruang presence suite disiapkan untuk memberikan kenyamanan yang lebih kepada pasien. Berdoa bersama, Berkarya bersama, Menuai bersama. bersama kita bisa. Transformasi menuju Polri, presisi, prediktif responsibilitas, transparansi, keadilan. Pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas korupsi, Rumah Sakit Bayangkara M. Hasan Palembang. Visi, terwujudnya rumah sakit yang profesional, modern, dan terpercaya di bidang kedokteran, kepolisian, dan pelayanan kesehatan guna mewujudkan provinsi Sumsel yang aman dan tertib. Misi, menyelenggarakan kedokteran kepolisian yang profesional, mendukung tugas Polri dalam memelihara Kamtibmas dan penegakan hukum, menyelenggarakan pelayanan kesehatan prima dan paripurna yang berorientasi pada keselamatan dan kepuasan pasien, pengembangan layanan dan sapras dalam langkah kenaikan tingkat 2, membangun sarana dan prasarana untuk meningkatkan pelayanan, meningkatkan kemampuan SDM melalui pelatihan. Rumah Sakit Bayangkara M. Hasan Palembang memiliki mutu siap melayani dengan ikhlas dan profesional. Pencanangan zona integritas Rumah Sakit Bayangkara M. Hasan Palembang ditandai dengan komitmen bersama oleh pegawai Rumah Sakit Bayangkara M. Hasan Palembang. Berikut timeline menuju wilayah bebas korupsi dimulai dari bulan Januari sampai bulan Desember. 6 program penilaian zona integritas. 1. Manajemen perubahan. Manajemen perubahan diawali dengan LKHPAM, penyusunan tim kerja, dokumen rencana pembangunan ZI, pemantauan dan evaluasi pembangunan wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani, perubahan pola pikir dan budaya kerja. Dokumen rencana pembangunan zona integritas. Latar belakang, mewujudkan dokumen rencana zona integritas sesuai standar yang ditetapkan. Inovasi, studi banding Zoom meeting virtual, asisten dari Biro Rena, asisten dari Asrena. Perubahan hasil, mendapatkan informasi terkait produk dokumen rencana pembangunan zona integritas, melaksanakan perencanaan zona integritas menuju wilayah bebas korupsi. Pemantauan dan evaluasi pembangunan wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani. Latar belakang, monitoring dan evaluasi laporan rutin manajemen perubahan secara berkesinambungan. Inovasi, membuat grup WhatsApp, analis dan evaluasi. Perubahan hasil, tercapainya setiap kegiatan yang telah dilakukan melalui pemantauan dan evaluasi secara bertahap. Perubahan pola pikir dan budaya kerja. Latar belakang, kesadaran pola pikir dan budaya kerja yang masih kurang. Inovasi, memberikan sanksi bagi pegawai yang melakukan pelanggaran, memberikan penghargaan bagi pegawai yang terbaik, melakukan pembinaan mental personil. Perubahan hasil, terwujudnya pola pikir dan budaya kerja di Rumah Sakit Bayangkara M. Hasan Palembang.
Penataan tata laksana. Penataan tata laksana dimulai dari SOP, penerapan SOP, evaluasi SOP, sistem penilaian kinerja berbasis IT, sistem SDM berbasis IT, pelayanan publik berbasis IT, keterbukaan informasi publik, MONEF keterbukaan informasi publik, inovasi di bidang IT, sistem terintegrasi MORBIS, ketersediaan kamar, tindakan, farmasi, pembayaran, rekam medis, inventory, keuangan, akuntansi, kepegawaian, data pengguna, informasi dan laporan. Dashboard system, fitur, penyakit tertinggi, heatmap, sebaran pasien. Pengembangan teknologi informasi, pendaftaran online, live antrian, jadwal dokter, home care, sosial media, assessment COVID-19, kamar kosong, pendaftaran APS, plasma darah, emergency button, fasilitas, konsultasi online, data kesehatan. Android APPS, booking kamar, pasien dapat melihat kondisi kamar kosong, serta dapat melakukan pemesanan dalam batas waktu tertentu. Emergency dan home care, pengiriman lokasi pasien secara otomatis saat melakukan pemanggilan emergency dan home care. Pengajuan plasma darah, pemesanan, dan donor. Pengembangan teknologi informasi, hasil swab PCR paling cepat 6 jam dan rapid antigen paling cepat 15 menit setelah pengambilan sampel. Printout sudah ada QR code, dapat dicek online, serta hasil otomatis terkirim melalui pesan WhatsApp. Pengembangan teknologi informasi, hasil screening dan pengiriman WhatsApp. Pengembangan teknologi informasi, aplikasi pendaftaran vaksin COVID-19. Pengembangan teknologi informasi, aplikasi penilaian pegawai dan pendataan kesehatan pegawai negeri pada Polri. 3. Manajemen SDM. Manajemen SDM, monitoring evaluasi, pengembangan kompetensi kinerja, sistem penetapan kinerja individu, penyesuaian kinerja individu dengan level atasnya, hasil penilaian individu menjadi dasar pemberian reward, pengembangan sistem informasi kepegawaian, penegakan disiplin dan kode etik, penilaian kinerja individu periodik. Berikut dokumentasi. Dokumentasi pelaksanaan apel satker dan punishment personal. Manajemen SDM, Rainboot personel, pengusulan Rainboot personel, MONEF Rainboot personel, kebijakan pola mutasi internal, MONEF kebijakan pola rotasi internal, Rainboot pelatihan IART, rencana pengembangan kompetensi dari MONEF kinerja, optimalisasi kompetensi pegawai. Setiap pegawai wajib mengikuti diklat pengembangan. Telah dilakukan pengembangan kompetensi kepada pegawai. Manajemen SDM, MONEF pengembangan kompetensi kinerja, sistem penetapan kinerja individu, penyelesaian kinerja individu dengan level atasnya, penilaian kinerja individu periodik, penilaian kinerja individu periodik. Manajemen SDM, Satker telah menerapkan Rainboot personel. Inovasi, mengajukan usulan kepada Karumkit, Karo SDM, Kapus Dokes. Latar belakang, mencukupi kebutuhan personel berdasarkan Perkap 11 tahun 2011 tentang SKTK, ABK atau analisa beban kerja. Perubahan hasil, adanya penambahan 6 personel yang ditujukan langsung ke Rumah Sakit Bayangkara M. Hasan Palembang. Satker telah menerapkan kebijakan pola mutasi internal. Inovasi, membuat SOP rotasi dan mutasi, membuat pedoman manajemen SDM. Latar belakang, menerapkan pola kebijakan mutasi internal sesuai SOP rotasi dan mutasi, pedoman manajemen SDM.
perubahan hasil, sumber daya manusia yang berkualitas. Monep terhadap kebijakan pola rotasi internal. Inovasi, adanya rapat monep rotasi internal. Latar belakang, memonitoring dan evaluasi kebijakan pola rotasi internal. Perubahan hasil, peningkatan kualitas SDM di tempat yang baru. Dalam menyusun rencana, pengembangan kompetensi sudah mempertimbangkan hasil evaluasi kinerja. Inovasi, mendata personel yang sudah mengisi SMK. Latar belakang, penilaian kinerja personel berdasarkan SMK. Perubahan hasil diperoleh seluruh personel Polri dalam data di SMK online. Dokumentasi, SIPP dan SMK. Ukuran kinerja individu telah memiliki kesesuaian dengan indikator kinerja individu level di atasnya. Inovasi, mengajukan usulan untuk mengikuti pelatihan IHT yang dilaksanakan di luar atau dalam lingkungan rumah sakit dengan biaya di PRM atau BLU. Latar belakang, kemampuan sumber daya manusia yang berkompeten. Perubahan hasil, terukurnya personel yang berkompeten sesuai dengan bidang profesi. Berikut dokumentasi pelatihan atau IHT. Satker telah melakukan pengukuran kinerja individu secara periodik. Inovasi, mendampingi personel dalam penginputan data SMK dan SIPP online. Latar belakang, untuk melakukan penilaian kinerja pada personel. Perubahan atau hasil, personel sedang menginput data SMK dan SIPP. Satker telah melakukan pengukuran kinerja individu secara periodik. Inovasi, mendampingi personel dalam penginputan data SMK dan SIPP Polri. Latar belakang, untuk melakukan penilaian kinerja pada personel. Perubahan hasil, personel dapat menginput data SMK dan SIPP. Peningkatan kualitas SDM Rumah Sakit Bayangkara Desa. Berikut adalah penghargaan reward yang dilakukan. 4. Penguatan akuntabilitas kinerja. Kualitas pelayanan. Penilaian kepuasan THP pelayanan. Latar belakang. Dalam upaya melakukan peningkatan kualitas pelayanan dibutuhkan. Inovasi, survei kepuasan masyarakat secara online. Transparansi hasil survei kepuasan masyarakat yang bisa diakses melalui website. Perubahan atau hasil, pasien mengisi survei kepuasan masyarakat secara online. Hasil survei kepuasan masyarakat bisa diakses melalui website. Kinerja kedokteran kepolisian. Inovasi. Berikut adalah peningkatan kerjasama yang dilakukan oleh rumah sakit. 5. Penguatan pengawasan. 1. Pengendalian gratifikasi. 2. Pengaduan masyarakat. 3. Benturan kepentingan. 4. Penerapan SPIP. 5. Whistleblowing system. Pengendalian gratifikasi. Latar belakang, pegawai negeri pada Polri serta pegawai BLU dilarang melakukan tindakan KKN dan menerima gratifikasi dalam bentuk apapun. Apabila menerima setiap tindak gratifikasi dianggap terima suap, apabila berhubungan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya. Inovasi, membentuk tim kampanye public campaign, sosialisasi di apel dan di ruangan-ruangan, membuat banner. Perubahan hasil, laporan bulanan, analisa evaluasi dan monitoring evaluasi, atau tidak ditemui anggota yang melakukan gratifikasi. Anggota Polri dan BLU mengetahui bentuk gratifikasi apa saja sehingga dapat diterapkan di lingkungan kerja.
Pasien mengetahui bentuk kwitansi yang asli dari Rumah Sakit Bayangkara M. Hasan Palembang. Berikut dokumentasinya. Penerapan SPIP, latar belakang, merupakan proses yang terintegrasi, dilaksanakan oleh semua unsur, mulai dari subbid, subbab, dengan konsisten secara terus-menerus untuk memberikan keyakinan yang memadai atas berjalannya organisasi dengan efektif dan efisien. Inovasi, Sprint FMEA, SK Pedoman Manajemen Risk, Paduan Manajemen Risiko. Perubahan hasil, terwujudnya Rumah Sakit Bayangkara M. Hasan yang efektif dan efisien. Berikut dokumentasinya. Pengaduan komplain, latar belakang, data dan informasi tentang laporan pengaduan yang diperoleh dari hasil pengukuran, terkecuali tarif atas pendapat pasien dan memperoleh pelayanan di Rumkit. Inovasi, kotak saran, media pengaduan, WhatsApp, Instagram, email, ruang komplain. Perubahan hasil, meminimalisir komplain sehingga menuju zero komplain. Berikut dokumentasinya. Whistleblowing System atau WBS. Latar belakang, suatu sistem pelaporan yang dibuat Rumkit untuk melaporkan pelanggaran yang memungkinkan peran aktif pegawai dan pihak eksternal. Organisasi ini untuk menyampaikan pengaduan mengenai tindak pelanggaran yang dilakukan personel Rumkit Bayangkara M. Hasan Palembang. Inovasi, website pengaduan. Sprint Team Whistleblowing System atau WBS. Perubahan hasil, terwujudnya personel Rumah Sakit Bayangkara M. Hasan dan tindakan gratifikasi. Berikut dokumentasinya. Benturan kepentingan, latar belakang, situasi di mana pejabat atau pegawai Rumah Sakit Bayangkara M. Hasan memiliki atau diduga memiliki kepentingan pribadi terhadap setiap penggunaan wewenang dalam kedudukan atau jabatan, sekarang atau nantinya dapat mempengaruhi kualitas keputusan dan tindakannya. Perubahan hasil, terwujudnya personel Rumah Sakit Bayangkara yang solid, tercapainya visi, misi Satker yang diikuti oleh seluruh personel. 6. Kualitas pelayanan publik. 1. Standar pelayanan. Latar belakang, dengan adanya tuntutan masyarakat untuk mendapatkan pelayanan publik. Dalam hal ini, pelayanan kesehatan di rumah sakit diperlukan adanya pelayanan yang terukur dan sesuai standar yang telah ditetapkan dari persatuan ahli maupun komite sesuai dengan bidangnya. Inovasi, review SOP yang disesuaikan kondisi saat ini, membuat SOP layanan COVID-19, review standar pelayanan minimal yang berlaku di Rumah Sakit Bayangkara, membuat maklumat pelayanan untuk melakukan pelayanan sesuai dengan standar medis. Perubahan hasil, revisi SOP yang sesuai dengan kondisi rumah sakit, SOP layanan COVID-19, revisi standar pelayanan minimal yang berlaku di Rumah Sakit Bayangkara M. Hasan. Berikut dokumentasinya. Budaya pelayanan prima. Latar belakang, pada era modernisasi dan sistem informasi yang terbuka, di mana menambah pengetahuan masyarakat atas pelayanan yang terbaik, sehingga munculnya tuntutan dari masyarakat untuk mendapatkan pelayanan di atas pelayanan standar atau pelayanan prima. Inovasi, sumber daya manusia, sarana dan prasarana, metode, inovasi di bidang pelayanan. Perubahan hasil, sumber daya manusia, sarana dan prasarana, metode, inovasi di bidang pelayanan. Berikut dokumentasi. Penilaian kepuasan, THP pelayanan. Latar belakang, untuk menilai hasil pelayanan yang telah diberikan dengan tujuan sebagai bahan evaluasi dalam upaya melakukan peningkatan kualitas pelayanan, dibutuhkan data aktual langsung dari konsumen yang menjadi objek layanan dengan harapan mendapatkan informasi tentang kualitas pelayanan yang telah ada saat ini.
yang akan menjadikan dasar kebijakan dan rencana strategi ke depan. Inovasi, survei kepuasan masyarakat secara online. Transparansi hasil survei kepuasan masyarakat yang bisa diakses melalui website. Perubahan hasil, pasien mengisi survei kepuasan masyarakat secara online. Hasil survei kepuasan masyarakat bisa diakses melalui website. Berikut dokumentasi. Isu COVID-19. Ruangan tekanan negatif khusus pasien COVID-19. Ruang rawat inap pasien COVID-19. Percepatan penanganan pasien COVID-19. Percepatan penanganan pasien COVID-19. Vaksin mobile. Gerai vaksin TNI Polri, Rumah Sakit Bayangkara M. Hasan. Mobile swab PCR. Alat kesehatan. Berikut video testimoni pengunjung Rumah Sakit Bayangkara M. Hasan Palembang. Selamat siang Bapak Apin. Iya, selamat siang Pak Pepan. Bapak, maaf Bapak, dalam pelayanan ini Bapak pelayanan apa? Oh, saya lagi ke Polisarat menemani nenek berobat. Oh iya Pak ya. Oke. Bapak mau tanya, apakah pelayanan di sini baik Pak? Oh ya, pelayanan di sini sangat baik, sangat memuaskan. Orangnya baik-baik, ramah-ramah. Ya. Oh iya Bapak. Dalam pelayanannya apakah Bapak pernah mengalami diskriminasi seperti itu? Oh, tidak pernah. Pak ya. Oke baik Pak. Sekali lagi, apakah Bapak punya pesan dan kesan untuk Rumah Sakit Bayangkara M. Hasan Palembang? Kesan dan kesannya ya di sini sangat memuaskan, tapi fasilitasnya ya ini udah cukup dan kayaknya perlu ditingkatkan. Terima kasih Bapak ya. Ya. Bapak dalam keadaan sehat selalu dan semoga nanti pulang diberikan keselamatan dan sampai tujuan dengan selamat. Terima kasih Bapak ya. Sama-sama Pak. Terima kasih Pak. Oh ya, ini maaf boleh tanya, ini keperluannya apa ya di Rumah Sakit Bayangkara ya? Surat keterangan dari Ustadz Bambang. Oh ya, semuanya ya? Iya. Oke, ini kakak mau tanya nih, ini untuk pelayanan Rumah Sakit Bayangkara seperti apa ya? Gimana ya? Oh, sejauh ini sudah baik Kak. Oke, mau tanya lagi, pada saat pelayanan ada nggak diskriminasi untuk adanya? Nggak ada ya? Oke. Ini sekali lagi ya, bagaimana sih, ada nggak saran-saran apa pesan nih untuk Rumah Sakit Bayangkara M. Hasan Palembang? Mungkin peningkatan pelayanan dan fasilitasnya ya Kak. Wajar. Gitu aja ya. Oke, terima kasih adik-adik ya. Ya, terima kasih. Baca saya. Terima kasih ya. Ya. Salam wilayah bebas korupsi. Pelayanan prima, transparansi, anti korupsi. Mohon doa restu untuk menuju wilayah bebas korupsi.